Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan judul Transaksi Persediaan Antar Perusahaan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Anita Teresia Utayan dengan NIM C1C0 21082. Yang kedua Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C0 21086. Yang ketiga Risti Bewinda Aferanti dengan NIM C1C0 21094. Yang keempat ada Sari dengan NIM C1C0 21111. Dan yang kelima ada Buraida dengan NIM C1C0 21116. Masuk ke materi pertama yaitu tinjauan umum akan disampaikan oleh Sari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, kita masuki materi yang pertama yaitu tinjauan umum. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Konsep yang biasanya diterapkan untuk tujuan ini adalah laba atau rugi kotor bruto. Kemudian, transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Laba bersih konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan karena baik pendapatan dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Kemudian transfer dengan keuntungan atau kerugian. Ayat jurnal eliminasi harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, ada pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya entitas konsolidasian. Kemudian, pengaruh jenis sistem persediaan. Terbagi menjadi sistem perpetual dan sistem periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian. Materi yang kedua yaitu penjualan downstream atas persediaan. Untuk tujuan konsolidasi keuangan, atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar tersebut, semua keuntungan antar perusahaan harus ditangguhkan. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi terjadi satu dari tiga situasi berikut ini. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih dari afiliasi tersebut. Kemudian, untuk tujuan konsolidasi keuangan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak tersebut, semua keuntungan antar perusahaan harus ditangguhkan. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagangan afiliasi, terjadi satu dari tiga situasi berikut ini. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Dan yang terakhir,
persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih afiliasi pembeli. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya disampaikan oleh Anita, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah penjualan upstream atas persediaan. Keuntungan antar perusahaan dalam penjualan upstream diakui oleh anak perusahaan dan dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dari anak perusahaan. Oleh karena itu, eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Ayo Jurnal Metode Ekuitas Dasar 2001 dapat dilihat di layar. Ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal pada kasus penjualan downstream. Kertas kerja konsolidasi 2000X1. Semua kertas kerja ayat jurnal eliminasi pada tahun berjalan terjadinya transfer antara perusahaan pada kasus upstream sama dengan downstream, kecuali pada ayat jurnal E24. Karena keuntungan antar perusahaan pada kasus upstream yang diakui oleh PT Anak dibagi antara pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali, kedua saldo kelompok tersebut harus dikurangi oleh eliminasi keuntungan belum direalisasi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi. Karena eliminasi keuntungan belum direalisasi dialokasikan secara proporsional antara pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali pada kasus upstream, laba yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali lebih kecil pada kasus upstream dibandingkan dengan kasus downstream. Akibatnya laba bersih konsolidasi lebih tinggi dan semua jumlah laporan laba rugi konsolidasi yang lain sama pada kedua kasus. Berikut adalah jurnal dari laba bersih konsolidasi 20X1 dapat dilihat di layar. Selanjutnya. Selanjutnya ada ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1 dapat dilihat di layar. Ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal pada kasus penjualan downstream. Kertas kerja konsolidasi 20X1. Ayat jurnal E30 mengalokasikan laba ke pemegang saham non-pengendali berdasarkan laba bersih direalisasi anak perusahaan. Laba yang dialokasi ke kepentingan non-pengendali terdiri atas bagian proporsional dari laba bersih dilaporkan PT Anak dan keuntungan persediaan terrealisasi di tahun 20X2. Selanjutnya. Kertas kerja konsolidasi 20X2. Ayat jurnal E32 secara eksplisit berhubungan dengan eliminasi keuntungan persediaan dari penjualan upstream. Keuntungan belum direalisasi pada awal tahun 20X2 dibagi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali dalam ayat jurnal E32. Selanjutnya ada laba bersih konsolidasi 20X2 dapat dilihat di layar ayat jurnalnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafitri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pertimbangan tambahan. Yang pertama, penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama. Pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, ayat jurnal eliminasi sama dengan yang telah disajikan untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak 2, selain dari 80% dari PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan 3 juta ke PT Anak 2 seharga 10 juta, dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode,
Maka ayat jurnal eliminasi berikut merupakan salah satu ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir periode. Kertas kerja konsolidasi periode berikutnya, setelah penjualan antar perusahaan, penjualan persediaan upstream dipaparkan dalam gambar berikut. Jurnal eliminasi yaitu penjualan sebesar 10 juta pada beban penjualan sebesar 7 juta dan persediaan 3 juta. Eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasikan sebesar 3 juta. Dialokasikan secara proporsional antar kedua kelompok pemegang saham dari afiliasi penjualan. Oleh karena itu, laba bersih konsolidasi dikurangi 80% bagian PT Induk atas keuntungan antar perusahaan atau sebesar 2.400.000 dan kepentingan non-pengendali PT Anak dikurangi sebesar 20% bagannya atau sebesar 600.000. Selanjutnya, biaya-biaya terkait transfer. Pada saat suatu afiliasi mentransfer ke afiliasi lain, beberapa biaya tambahan seperti biaya angkut sering terjadi dalam transfer tersebut. Biaya ini harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan satu afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Selanjutnya yang terendah, antar biaya perolehan atau pasar. Suatu perusahaan dapat menurunkan nilai persediaan yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang rendah antara biaya perolehan atau pasar, jika nilai pasar lebih rendah dari harga transfer antar perusahaan. Selanjutnya, penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Perlakuan konsolidasi untuk keuntungan dari transfer persediaan yang terjadi sebelum kombinasi bisnis tergantung apakah perusahaan-perusahaan tersebut pada saat melakukan transaksi independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari transaksi yang wajar. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Raida, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Risti Bewinda Feranti akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu metode ekuitas disesuaikan penuh. Ketika menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh, induk mengurangi pendapatan dan saldo akun investasinya sebesar bagiannya atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi yang timbul selama tahun berjalan. Di tahun berikutnya, induk perusahaan meningkatkan pendapatan dan nilai tercatat akun investasi ketika keuntungan antar perusahaan direalisasi melalui transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya, yang pertama, ayat jurnal metode ekuitas disesuaikan penuh pada tahun 2000X1. Yang pertama, kas di debit dan investasi pada saham PT Anak di kredit. Yang kedua, investasi pada saham PT Anak di debit dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit. Yang ketiga, pendapatan dari anak perusahaan di debit dan investasi pada saham PT Anak di kredit. Selanjutnya yang kedua, ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 2000X1. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan di debit dan dividen diumumkan, dan investasi pada saham PT Anak di kredit. Dan untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yang kedua, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali di debit dan dividen diumumkan, dan kepentingan non-pengendali di kredit, untuk mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, untuk ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tahun 2000X1 dapat dilihat pada slide PPT berikut. Selanjutnya, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Raida. Baik, selanjutnya adalah metode biaya. Digunakan bila induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan atau keuntungan anak perusahaan belum direalisasi. Contoh dari konsolidasi setelah transaksi penjualan dan persediaan arus kas atau input atas ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya, asumsikan fakta yang sama dengan yang digunakan sebelumnya dalam ilustrasi penjualan arus ke kas.
Jurnal Eliminasi Konsolidasi 2000 X1, yaitu pendapatan dividen kepada dividen diumumkan untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan. Selanjutnya, pendapatan untuk kepemilikan minoritas kepada dividen diumumkan, kepemilikan minoritas untuk mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Selanjutnya, saham biasa PT Anak, saldo laba kepada investasi pada saham PT Anak, kepemilikan minoritas untuk mengeliminasi saldo investasi awal, penjualan kepada harga pokok penjualan dan persediaan untuk mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan harus ke atas. Jurnal Eliminasi Konsolidasi 2000 X1, yaitu pendapatan dividen kepada dividen diumumkan untuk mengeliminasi pendapatan dividen dari anak perusahaan. Kemudian dividen untuk kepemilikan minoritas kepada dividen diumumkan kepemilikan minoritas untuk mengalokasikan laba kepemilikan minoritas, saham biasa PT Anak, saham laba kepada investasi pada saham PT Anak kepemilikan minoritas untuk mengeliminasi saham investasi pada tanggal akuisisi, saldo laba kepada pemilikan minoritas untuk mengalokasikan laba anak perusahaan tidak didistribusikan produsen sebelumnya kepemilikan minoritas. Yang terakhir, saldo laba dan kepemilikan minoritas kepada harga pokok penjualan untuk mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri atas penyampaian materinya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.